Darurat militer itu apa sih? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya cukup menakutkan. Beberapa hari terakhir, kita sering melihat demo besar-besaran. Ada yang dilindas, ada yang dipukul, ada yang terkena gas air mata. Bahkan, gas air mata sampai masuk ke dalam kampus. Padahal, kampus itu seharusnya ruang aman. Polisi memang sempat klarifikasi, katanya gas ditembak ke jalan, lalu terbawa angin hingga masuk ke universitas. Jeti salah angin, katanya. Tapi kalau kondisi ini terus berlanjut, amit-amit, bisa saja Indonesia masuk ke situasi darurat militer. Lalu, apa sih sebenarnya darurat militer itu? Darurat militer adalah kondisi di mana militer mengambil alih kendali penuh suatu wilayah. Ini hanya dilakukan ketika keadaan sudah sangat genting, misalnya perang, pemberontakan, atau bencana besar yang tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Kalau darurat militer ditetapkan, apa yang akan terjadi? Hak-hak sipil kita akan dibatasi, kebebasan berkumpul bisa hilang, media dikontrol ketat, jam malam diberlakukan, bahkan komunikasi pribadi bisa diperiksa. Siapapun bisa ditangkap tanpa proses hukum, kekerasan aparat bisa dianggap sah secara hukum. Dan pada titik itu, kebebasan berpendapat benar-benar lenyap. Makanya PBB sampai meminta Indonesia untuk tetap menghormati HAM dalam menangani aksi demo. Karena kalau kondisi chaos terus dibiarkan, bukan tidak mungkin darurat militer diberlakukan. Coba bayangkan, jika darurat militer diumumkan, pasukan bersenjata bisa saja turun langsung ke jalan. Penembakan di tempat bisa terjadi. Lebih mengerikannya lagi, ada kekhawatiran bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 versi pra-amandemen. Artinya, masa jabatan presiden bisa kembali tanpa batas. Tidak ada pilpres, tidak ada pilkada, bahkan Mahkamah Konstitusi bisa dihapus. Beberapa waktu lalu, ada pernyataan dari seorang netizen bernama Gita Putri. Ia bilang, kalau penjarahan dan kerusuhan terus terjadi, tinggal tunggu waktu saja. Bisa jadi darurat militer diberlakukan, lalu diumumkan perubahan konstitusi dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Bayangkan, sebuah skenario di mana rakyat diprovokasi untuk menjara, lalu keadaan itu dijadikan alasan untuk menetapkan darurat militer. Satu hal yang perlu dipahami, secara hukum, darurat militer diatur dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Presidenlah yang punya wewenang untuk menetapkannya. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat presiden mengambil keputusan itu. Pertama, ketika keamanan dan ketertiban umum benar-benar kacau dan tidak bisa diatasi dengan cara biasa. Kedua, ketika ada perang atau ancaman perang. Ketiga, ketika kehidupan negara berada dalam keadaan bahaya. Kalau sampai itu terjadi, hidup kita bisa berubah drastis. Jam malam diberlakukan, pergerakan dibatasi. Semua kegiatan harus izin, rapat umum dilarang, dan media disensor. Media dikontrol, rakyat dibungkam, militer berkuasa tanpa batas. Pada akhirnya, semua ini jadi pengingat bagi kita. Jangan gampang terprovokasi. Jangan ikut-ikutan aksi yang bisa memicu kerusuhan. Karena sekali darurat militer diberlakukan, semua kebebasan yang kita nikmati hari ini bisa hilang seketika. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar berpotensi menuju darurat militer? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya agenda tersembunyi.